Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran. Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran dan murni. Maka ini bahwa dia menjalankan tanggal 26 dan pemerintah masih menunggu sidang isbat. Tapi ada kemungkinan bisa berlangsung karena kemudian juga tanggal 19 Maret di Merauke itu 0,9 derajat. Sedangkan kemudian kita di Sabang itu 3,13 derajat. Jadi sudah di atas 3 derajat. Saya kemungkinan ada api kita tidak bisa mungkin karena kemudian 3 derajat. Dan itu pun di Sabang. Karena ke Sabang ibu, ini penempatan sebenarnya pulau Kisdu. Pokoknya insya Allah betul. Ya, nek bincang mungkin ya organisasi. Ibu-ibu kalau Allah dia sudah lansia atau apa lansia. Ya, yang lansia tua, mengatakan lansia tua, Masya Allah. Yang lansia sangat tua. Lebih 90 kan? Yang lebih 90 belum ada. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia dengan sampai 90 tahun lebih. Amin. Panjang usianya, sehat badannya, banyak ibadahnya. Amin. Kita langsung ke ini aja, bikin lansia atau bagaimana? Ya, saya pilihkan. Ini soalnya 38 tuh. 38. Kita nanti pengajian sampai jam berapa? Jam 8. Didengarkan saya juga. Tapi jam berapa ya? Karena ini. Coba saya pilihkan ya. Ya, ini membaca surat Yasin ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada keadaan penciptaan yang lemah. Munakis itu artinya dijungkirkan, dibalikkan. Jadi ibu-ibu yang sekarang lansia itu saat 40 tahun kuat angkat galon itu 19 tidak kuat. Sekarang kalau sudah 60 tahun masih kuat angkat galon. Angkat gas 3 kilo, nggak tahu berapa berbeda. Tapi gendong itu ya 10 tahun 10 kilo kuat ya misalnya, 20 kilo kuat. Tapi naikkan galon 19 kilo berat. Jadi dulu yang kita kuat ketika sudah lansia Allah kembalikan ke dalam kondisi yang lemah. Apalah yang ilun, maka mereka tidak berpikir, bisa mengerti. Di Indonesia itu ada hari lanjut usia nasional. Dengan itu acaranya apa enggak? Enggak itu. Dengan juga apa enggak? Enggak tahu ya. Nantilah silakan bikin acara.
Ini jumlah lansia di Indonesia coba. Tahun 2025 jumlah lansia itu 11,8%. Ini menunjukkan grafik yang naik 2022 10%, 2025 11%. Ini menunjukkan apa? Semakin banyak lansia, maka dianggap semakin sejahtera sebuah negara. Menurut jenengan kira-kira lansia paling banyak di Indonesia itu gimana jawabannya? Menurut jenengan kota di Indonesia yang paling nyaman untuk ditinggali? Kudus. Kayak orang ini kota liar. Mana? Jogja. Ya, nih provinsi paling banyak lansianya, paling banyak itu di Jogja sampai 16%. Jogja itu memang enak buat tinggal lansia, apalagi di daerah Kaliurang. Jogja lebih nyaman, harga-harga lebih murah. Itu kan yang membuat usia ibu nambah, penghasilannya besar, pengeluarannya sedikit, jadi usianya nambah. Nanti nih penghasilannya kecil, pengeluarannya besar, di bawah udah kurang terus ngomongnya. Jalan lagi kemana? Lansia itu harus dimuliakan. Surat Al-Isra ayat 70. Ini jemaah rahimahullah, hadis ini menjadi pengingat penting untuk kita. Inna min ijlalillahi, termasuk mengagungkan Allah adalah iqamah di syaibatil muslim, memuliakan seorang muslim yang sudah berubah. Ibu-ibu di sini nggak kelihatan ubahnya semua, gitu. Diimpatin, itu dimuliakan. Kalau di Malaikat itu membolehkan seorang perempuan mengecat rambutnya, cat, pakai cat gigi atau cat pakai gitu. Tapi apa ya? Masuk gambar 60 tahun rambutnya dicat abang atau dicat pirang. Itu nanti apa kata anak-anak muda di kampung ini? Jadi teman-teman, kita wajib memuliakan muslim yang sudah berubah. Ini sudah pada berubah ya, ibu ya. Sudah mengerti. Yang kedua, wakamil Qur'ani ghairul ghalibi wal jahilan. Memuliakan para pembaca Al-Quran yang tidak bersikap berlebihan dan tidak pula bersikap jauh. Maksudnya gimana? Dari membacanya. Ada orang yang berlebihan membaca Al-Quran sehari atau 5 kali, itu berlebihan saja. Kalau Nabi SAW mengajarkan sehari boleh atau itu 3 hari sekali. Tidak boleh lebih cepat, kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan boleh amal lebih cepat, karena ini waktu yang utama untuk membaca Al-Quran. Kemudian tidak berlebihan dalam mengamalkannya, maksudnya memahaminya betul tentang hasil Al-Quran. Ini harus dimuliakan. Para penghafal Al-Quran harus dimuliakan. Yang ketiga, wa ikrama bisultanil muqsid, memuliakan penguasa yang adil. Itu dimuliakan. Ini juga penting, kaidah kita dalam menghadapi manusia. Ini saya sampaikan dulu supaya kita itu menghormati dan memuliakan manusia.
Jangan sampai ada lansia itu disia-siakan. Ada kan kasus kayak gitu cuma ada lansia jalan sampai pakai tongkat yang udaranya nggak sampai didorong. Tidak boleh. Lansianya dadanya agak lama gitu kan dimarahi. Lansia masih belum dada apa enggak? Betul gitu. Dadanya saya cepat apa saya sering? Saya sering banget. Ini penting. Jadi bagaimana kita memposisikan lansia itu harus dimuliakan, harus dihormati. Laisa minna, bukan bagian dari kami, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana bahayanya ketika seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Pecat kokaka." Namanya dikeluarkan dari kakak. Man la yarham saghirana, yang tidak mengasihi anak-anak kecil. Ibu dan bapak kalau sama anak kecil jalan-jalan, berkatalah yang santun, yang lembut. Apalagi anak kecil yang di bawah 7 tahun itu akalnya betul-betul belum sempurna. Kalau sudah balik pun tetap berkata yang santun, yang lembut. Wayang syarafa kabirona, dan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui, tidak menghormati para orang tua kami. Orang tua dalam Islam harus dihormati, yang muda harus disayang. Ini prinsip penting. Jangan di dalam keluarga yang lebih tua dihormati. Jangan di dalam keluarga yang lebih muda itu disayang. Misal ibu ini suaminya lebih muda, ada ibu ini itu disayangnya kalau dihormati. Disayangi dan dihormati kan? Ya, kita lanjut ya. Nah ini satu hadis lagi. Tadi ibunya bisa berbahasa. Jadi kan sudah dapat bukunya ya. Oh ceritanya seperti itu ya. Saya kira dicetak jadi ibu. Ya bisa. Oh betul. Itu ukurannya B5 ya. Terusnya ya besok lagi saya buatkan A5. Fayunas, sebaik-baik manusia, mantolak umum yang panjang umurnya, wakasuna amalu dan bagus amalnya. Tadi yang sudah 90 tahun mana itu katakan bahwa belum ada. 89 katakan panitia ada yang orang ada. 88 katakan Balang sponsor KB ini 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, ada 81 tuh. 17 tahun anak-anak 17 tahun. Anak-anak KB. Channel aku makin berbawa-bawa melalui pengajian semen-menan terus Ibu jemaah rahimahullah, semakin panjang usia jenengan dan bisa terus beramal sholih, maka jenengan menjadi manusia yang terbaik. Baik sebaik-baik manusia atau manusia terbaik, orang yang usianya panjang dan bagus amalnya. Ini jemaah rahimahullah. Kemudian dia berkesempatan untuk masuk surga dulu dan masuk surganya lebih tinggi. Nah, ini penting.
Ibu-ibu, saya yakin yang hadir di sini belum ada yang pikun. Belum ya? Belum. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung. Ayo dibaca benar-benar di halaman 9 atau dengan tidak depan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an turadda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, sini ada 4 hal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah melakukan ibadah. Lemah. Kadang kita itu pengen, tapi nggak bisa. Ada orang pengen sholat malam, tapi tidak bisa-bisa. Artinya pengen, tapi tidak bisa-bisa. Ada yang kayak gitu coba? Ada apa enggak? Ada. Itu harus banyak-banyak istighfar, dikatakan misalnya. Kemudian harus berdoa kepada Allah supaya diberikan selamat. Dan yang kedua, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, saya dikembalikan kepada usia yang paling rendah, yaitu kondisi pikun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal usia berapa, Ibu? 63 tahun. Itu Hijriah atau Masehi? Hijriah. Kalau dikonversi ke Masehi, usia beliau berapa? 61 tahun. Dan waktu itu apakah beliau sudah pikun atau belum? Belum, jelas belum. Sudah punya ukuran atau belum waktu itu? Belum, tidak tahu. Kalau nggak tahu, kita nggak tahu. Punya saja. Ya, antara 10 sampai 20 saja. Bukan yang ada di rambut dan yang ada di jenggot. Sahabat Anas bin Malik mungkin punya 12, bukan beliau. Dengan 61 tahun beliau udah berapa puluh ribu? Iya. Ya, jadi beliau meninggal saat beliau belum pikun. Yang paling bagus adalah usianya panjang, badannya sehat, belum pikun, amal soleh yang banyak. Itu yang paling bagus. Yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil dunya. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah di dunia, ujian di dunia. Apa fitnah di dunia? Di antaranya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya. Punya anak juga tapi masuk penjara semua. Alhamdulillah itu fitnah. Tapi kalau jangan punya anak 11 hafal Quran semua, itu nikmat atau ujian? Nikmat ya? 11 hafal Quran semua, nikmat. Meskipun ketika merawat ya ujian. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab dunia. Ya. Ini masalah manusia ya. Masalah kesehatan. Ini ada tokoh PP Muhammadiyah sahabat. Dulu pernah menjadi ketua majelis ngaji. Profesor Asmuni Abdul Rahman. Usianya 95 tahun. Kemarin diundang ke PP Muhammadiyah untuk melakukan pengambilan syuting tentang nasihat-nasihat beliau kepada kaum muslimin, terutama yang Muhammadiyah. 95 tahun ternyata, dan beliau menyampaikan rahasianya. Rahasianya apa? Setiap hari, setiap pagi beliau itu jalan kaki 30 menit. Jalan kaki 30 menit. Kalau hari Ahad beliau itu jalan kaki 2 jam. Ibu-ibu kuat jalan kaki 2 jam. 2 jam itu dari sini sampai
kurang lebih. Jangan kuat ya Bu ya, jalan dari sini sampai Pasmian. Gak kuat. Dan itu beliau lakukan setiap hari jalan sekitar jam, setiap ahad beliau jalan 2 jam. Itu yang menyebabkan usia beliau panjang. Kemudian satu lagi, rata-rata orang yang usianya panjang itu melaksanakan sholat malam. Boleh tidak kita minta usia kita dipanjangkan oleh Allah? Boleh minta dipanjangkan oleh Allah, bagus amalnya supaya cepat masuk surganya, tinggi derajat surganya. Kemudian ini masalah lagi ibadahnya, gitu kan? Pendengaran juga nggak boleh, gitu kan? Kemudian akalnya mulai berkurang. Ini ada kunci Bu, bagaimana supaya akalnya tetap sehat? Apa itu kuncinya? Membaca Al-Quran. Ya, saya punya dosen yang beliau itu hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran itu beda sekali. Meskipun usianya sama-sama 70 tahun, itu beda. Kalau yang hafal Quran itu masih bisa mengingat nama dengan baik. Ketika ngasih tugas kan depan itu masih ingat. Tapi kalau yang tidak hafal Quran kan depan sering kali yang lupa. Mahasiswanya diem aja nggak ada yang diingatkan. Saya lanjutkan nih. Emosinya biasanya marah-marah. Betul tidak? Dan di sini emosinya bawaannya pengen marah-marah. Kemudian tiba-tiba cemas gitu ya. Oh jujur cemas kenapa ya? Tiba-tiba gelisah dan lain sebagainya. Solusinya adalah ikut kegiatan manusia. Kegiatan sosial. Betul ini serius bukan kosong. Di Aisyah itu meskipun usia 90 tahun masih boleh ikut, boleh gitu. Boleh. 9 boleh. Tapi dia ikut NA ya, terkait dewa. Masalah sanitasi, membersihkan diri sudah kebaikan benar. Permasalahan sosial, ini kasihan. Ada yang ditelantarkan, ada yang mengalami kekerasan, ada yang disiksa, ada yang dicuri hartanya, bahkan ada yang pelecehan seksual. Nenek-nenek, misalnya 70 tahun, itu masih ada yang mau melecehkan. Ada sebenarnya. Aneh-aneh. Ini pentingnya berubah. Nih langsung masuk permasalahan fikih lansia. Masalah yang pertama adalah ini dulu. Halaman 17. Hukum mempelajari fikih manusia. Hukumnya apa itu? Wajib. Kenapa wajib? Karena kita akan menjadi manusia, betul? Apa ada yang punya cita-cita ingin jadi manusia? Ustaz saya maunya jadi jelita saja, sudah 50 tahun jelita. Apa ada yang kebanyakan sudah lolita? Ibu-ibu lolita lolos 50 tahun. Ini yang banyak di sini ibu-ibu jelita atau ibu-ibu lolita? Lolita ya, lolos 50 tahun. Jadi hukum mempelajari fikih manusia itu adalah wajib karena kita akan menjadi manusia yang sehat insya Allah, dan minimal akan merawat manusia. Kayak ini sebagai pengantar syarat seorang disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang wajib mengerjakan syariat. 1 muslim, 2 berakal, 3 balik. Berarti kalau orang gila itu boleh tidak sholat coba? Boleh. Boleh tidak puasa? Boleh. Boleh tidak
Boleh. Boleh tidak sih? Boleh. Nanti kita jelaskan. Insya Allah. Karena sudah ikut zaman ini. Orang gila atau yang tidak kalau tidak mukalaf pikun itu disamakan dengan majnun. Majnun itu kehilangan akalnya. Bahasa kasarnya itu gila. Ini coba bagian manusia pikun dan tidak pikun. Insya Allah yang di sini tidak pikun semua ya. Amin. Biarlah ada tanda pikun. Akalnya lemah dan drastis. Lupa dan yang baru, sering menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Kenapa boleh? Oh, kita koni, kita koni. Oh, masalah ya. Oh, segala macam. Apa boleh? Koni. Oh, masalah ya. Kenapa koni? Betul ya, jangan itu ya. Yang sampai kalau dengan ditanya kayak gitu, jawab pula balik gitu, gak dong, memang gak dong cuma. Yang ketiga, kadang mereka lupa bahwa mereka sudah makan, minta makan berkali-kali. Bahasa muda, padahal licin-licin. Atau dikit-dikit dikit mapel di usia ini kok gak diberi mana, yang ini kok gak diberi mana, dia dikasih makan terus. Kemudian banyak lupa, Al-Fatihah saja lupa, jumlah rakaat lupa, dan rukuk langsung salam gitu kan, atau baru satu rakaat langsung salam, itu namanya pikun. Tidak kenal orang sekitar. Tanya itu sopo mati aku. Habis itu tanya lagi sopo mati aku. Tidak bisa membedakan siang dan malam. Ada lansia yang pikun itu ya memang nggak bisa. Malam dikiranya siang, layapan mana-mana. Ini kadang menyebabkan keluarga, tapi sadar. Mereka harus kita mulia. Gak bisa sholat sendiri. Kalau sholat ya tidak sholat kalau gak diingatkan. Sholat satu rakaat kemudian langsung sujud. Ya tetap disuruh sholat saja. Diminta sholat. Meskipun sholatnya itu hanya satu rakaat. Kita lanjutkan. Persamaan antara kondisi pikun dengan gila. Ini Imam Tabi'in As-Subki. As-Subki ini ulama mazhab Syafi'i. Seorang qadhi, seorang hakim di negeri Syam. Al-Fara'u wal majnun ahkamu mawalid. Pikun atau fara'u dan gila atau junun itu hukumnya sama. Berdasarkan dalil ini Rufi al-Qalam al-Salah. Itu diangkat dari tiga. Yang pertama adalah ini hatta yasai itu dari upaya tidur sampai dia bangun. Misal ada orang tidur yang biasanya itu bablas sholatnya kan tidur mulai jam 11 siang bangun jam 8 malam. Ini pukul mati ya. Nah bagaimana itu sholatnya? Sholatnya ya ketika bangun gitu kan di jamaah zuhur, asar, maghrib dan isya jamaah tanpa kosong. Dosa apa enggak? Tidur. Nah ini. Atau ketika suami tidur mimpi main sepak bola, jenengan tidur di sebelahnya, kemudian jenengan kena tendang, gitu pas kepala, dia bola. Kira-kira jenengan mana apa enggak? Yang itu piramidal, itu lama kan? Jadi perempuan itu sesuatu yang berat. Oh, jenengan mimpi saja, jenengan mimpi suami nikah lagi. Itu suami dihubungi pirang-pirang gitu. Padahal cuma mimpi. Pernah mimpi kayak gitu? Benar ya, alhamdulillah.
Ya, jadi orang tidur nggak berdosa, nggak punya dosa. Wani sofi hatta yang kelima, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil nyuri mangga itu dosa apa enggak teman? Tidak dosa. Perbuatannya salah apa enggak? Salah. Tapi tidak dosa. Dosanya apakah kita menurut orang tuanya? Tidak. Tidak salah. Tidak. Ya cuma orang tuanya disalahkan karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Kalau orang tuanya sudah mendidik anaknya dengan baik, tapi kalau anaknya seperti itu, ya tidak menjadi tanggungan orang tua. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendidik anaknya dengan baik, tapi ketika anaknya tidak mau beriman, ya bukan menjadi tanggungan orang tua. Ini kadang yang disampaikan di kampung-kampung bahwa ketika anak itu melakukan dosa, yang menerima dosanya itu orang tua. Tidak ada dalilnya. Orang tuanya berdosa karena tidak menasihatinya. Itu ada. Di kawan kecil belum balik melakukan pelanggaran tidak ada dosa. Tapi itu tetap sebuah kesalahan. Bisa dihukum. Anak ketika 10 tahun itu ada kemungkinan belum balik, betul ya teman-teman. Tapi ketika dia tidak sholat boleh dipukul? Boleh. Apakah dia ketika tidak sholat itu mendapatkan dosa? Tidak. Tapi ketika dia tidak sholat dia itu melakukan kesalahan, sehingga kesalahannya itu boleh diberikan hukuman. Jadi di sini perlu dibedakan mana dia dapat dosa, mana dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, wa'anil majruni hatta ya'mila. Orang gila itu bebas gitu kan. Gak ada dosanya. Seringkali ditanyakan orang mau pura-pura gila. Pura-pura gila. Bahasa Jawanya ngedani. Etok-etok edan. Itu dihukumi sebagai orang yang panas. Kemudian sering ditanyakan lagi, apakah orang gila itu akan masuk surga atau tidak? Jawaban para ulama adalah sesuai kehidupannya sebelum gila. Ketika kehidupan sebelum gilanya itu adalah orang baik, maka dia akan masuk surga. Tapi kehidupan sebelum gilanya adalah dia orang jahat, kemungkinan dia akan masuk neraka. Gilanya dari langit masuk surga. Ini itu rahmatullah kewajiban anak pada manusia yang belum berikut. Apa mengingatkan untuk beribadah? Wajib diingatkan, jangan didebat. Didebat manusia ini, orang tua didebat sama anaknya. Dan ayo sholat. Mulai kalau itu sunyi kan malaikat. Dasi dengan leah malaikat berhubungan. Jangan begitu sama. Tetap aja kewajiban kita cuma ngajak Allah yang memberi hidayah. Bisa kita menggunakan kalimat yang bagus. Sebab saya mau berangkat ke surga dengan itu apakah tinggal Peru, ya udah ya bin kenanya. Yang kedua diajari jika tidak tahu bagaimana cara beribadah. Yang ketiga dibimbing sesuai kemampuan manusia. Banyak sholat yang ngadeg gak paling geng. Padahal boyong wes ngkok. Misal poso wes gak kuat poso, tuwek gak boleh poso, gak cilik gak boleh. Orang tua itu semakin tua semakin tidak kuat puasa. Betul betul ya? Halo? Betul ya? Semakin tua semakin tidak kuat puasa. Betul. Rindu ada dulu. Kenapa? Pengen kosong. Enggak apa-apa, boleh. Bayar dia. Ya, jika tidak mampu sempurna maka semampunya. Prinsip fikih lansia itu nih. Satu adalah prinsip kemudahan. Prinsip ini paling penting dalam fikih. Kemudahan.
Prinsip apa sama? Haizin kemudian. Yang kedua adalah prinsip rukhsah. Prinsip apa? Rukhsah, keringanan. Yang ketiga adalah prinsip istiqomah. Prinsip apa? Istiqomah, kesanggupan. Semakin banyak yang sempurna, semakin bagus. Prinsip taisir dasarnya surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Taisir yang mudah. Enggak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Enggak bisa dengan duduk, sholat dengan berbaring, gitu kan. Enggak bisa sholat dengan berbaring, isyarat. Enggak bisa isyarat, sholatnya kelompok gitu kan. Nafasnya juga sudah habis gitu, sholat. Insyaallah orang baik gitu kan. Yang kedua prinsip rukhsah, keringanan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah tidak memberikan keringanan kepadamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ibu, jenengan sama sapi itu kuat mana bu? Jadi model sapi. Dalam hal penciptaan lebih kuat sapi. Manusia untuk berapa bulan untuk bisa berjalan setelah dilahirkan? Tahu ya, kurang lebih. Anak sapi butuh berapa menit untuk bisa jalan? Hitungan menit, bukan hitungan bulan kan? Nah itu sebenarnya beda. Anak kambing itu butuh berapa menit untuk langsung bisa jalan? Itu penciptaannya mana manusia diciptakan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Allah itu senang kalau rukhsahnya didatengin, sebagaimana Allah itu benci kalau maksiatnya didatengin. Atau kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah itu senang kalau yang azimah didatengin. Azimah dulu, azimah itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Sholat isya berapa rakaat? 4. Itu azimah. Rukhsahnya berapa rakaat? 2. Itu rukhsah. Sholat duhur, sholat asar berapa rakaat? 4. Rukhsahnya berapa? 2. Jadi kan ketika bepergian itu boleh pilih azimah, tapi boleh ambil rukhsah. Kalau jenengan pilih azimah atau pilih rukhsah? Kalau saya itu pilih rukhsah saja. Ahli jamaah ya, senang jamaah sholat, senang rukhsah sholat. Kemudian prinsip yang ketiga, kesanggupan. Di dalilnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya kayak gimana? Mampunya sholat kayak gimana? Mampunya puasa kayak gimana? Mampunya haji umroh kayak gimana? Mampunya zakat kayak gimana? Ini kita bahas. Hukum maksiat pun tidak mukalaf lagi, tapi zakatnya tetap wajib. Sholatnya udah enggak, hajinya udah enggak, puasanya sudah enggak, tapi zakatnya tetap wajib. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Walinya. Ini kita bahas. Karena zakat itu adalah kewajiban pada harta yang harus tetap dikeluarkan. Ini sama dengan anak yatim. Anak yatim bisa jadi belum balik jemaah, tapi hartanya tetap wajib dikeluarkan. Tidak sah ibadah amalannya. Itu lansia pikun. Ada lansia pikun datang ketemu jenengan kemudian bilang, "Duh, sawang sing kono kanggo kowe kabeh." Terus jenengan datangi keluarganya, "Pak, Bu, ini orang tua jenengan bilang sawang yang di sana buat saya semua tak boleh deh." Tidak semua tidak boleh. Kemudian tidak tercela jika melakukan
kelas 10. Nah, kita masuk udah jam 6 ya, izin satu lagi. Bab komentar izalatun najasa, harus dibersihkan badan dan pakaiannya dari najis. Dari najis, karena biasanya sudah tidak bisa membersihkan sendiri, jika butuh bantuan orang lain dan aurat tersingkap, maka pasangannya yang membantu, suaminya atau istrinya yang membantu, karena mereka lah yang boleh melihat aurat, sedangkan yang lain tidak boleh melihat aurat. Maka termasuk yang disunahkan, dan ini jangan diamalkan adalah ketika istri meninggal, yang memandikan adalah suaminya. Ketika suami meninggal, yang memandikan adalah istrinya. Itu seringkali para sahabat melakukan hal tersebut. Nanti kalau saya meninggal, kalau kamu yang mandikan dia. Jadi kan pernah bilang kayak gitu kepada suami, jangan dibalik, Pak, konek mati kok tak bisi. Mereka mau udah kostum. Bilangnya itu, Pak, nanti kalau saya meninggal, kalau saya dimandikan. Ini aku mungkin gue mau bisi bulan kali, kalau saya mati kamu bisi, bisa gue kan? Ya itu sama pasangannya yang paling beda untuk obat. Yang kedua adalah jika tidak ada sama-sama lansia dalam kondisi lemah, maka anaknya atau keluarganya atau pembantu yang bukan lawan jenis, bukan lawan jenis dulu jangan. Kalau ada keluarganya yang sejenis, laki-laki dibersihkan laki-laki, perempuan dibersihkan perempuan. Kalau dari keluarganya ada, maka boleh dari orang lain yang sejenis. Ingat tadi di atas ada kasus pelecehan seksual pada lansia. Hati-hati. Yang selanjutnya, jika tidak ada, maka berpindah ke keluarganya yang lawan jenis. Misal ada perempuan, ini suaminya udah nggak ada, keluarganya yang perempuan juga nggak ada, tetangga perempuan juga kalau kerja semua nggak ada yang dimintain bantu gitu kan, atau memang nggak punya uang untuk bayar orang, ya udah, maka dari keluarga yang lawan jenis itu berbeda. Ini berlaku urutan di sana. Jika tidak ada, bisa dilakukan oleh orang lain lawan jenis. Ini pilihan kami karena kondisi darurat, namun tanpa peluang berdua-duaan. Mbak Putri dimandikan laki-laki di kamar mandinya dikunci, bahaya. Namanya laki-laki itu apa ya sebenarnya? Yo, gimana ya pembahasannya? Kadang-kadang kepalanya itu netral gitu loh. Lihat perempuan gagal dan lupa padahal ya sekedar kabeh gitu kan. Tapi di sini setan akhirnya syahwatnya muncul. Kadang-kadang kasus gagal laki-laki bahkan kakek 70 tahun mencabut cucunya, ada kan yang gitu kan? Masih ada, apalagi laki-laki masih muda. Dan diusahakan jangan sentuh langsung, bisa pakai sarung tangan atau pakai kain dan lain sebagainya. Tidak harus istinja dengan air, tidak terjadi. Tapi bisa istijmar dengan tisu, bersikat pakai tisu atau yang lain. Ini jangan. Apalagi kan menghilangkan najis di area-area yang dekat dengan kemaluan kelamin. Hal yang membersihkan itu adalah yang
lawan jenis, wah itu bahaya. Ini untuk menghilangkan najis. Kemudian kasus selanjutnya, jika beser, ada lansia yang beser itu dikit-dikit pipisnya dikit-dikit tapi terus. Itu udah dibahas oleh para ulama dengan bahasa salasul gaul. Salasul gaul itu biasanya di halaman berapa ya? Halaman 23. Yang pertama, dibersihkan saat mau masuk waktu sholat. Kemudian pakai popok, kemudian wudhu, lalu sholat. Meski saat sholat nanti ada pipisnya tetap lanjutkan, karena ini kondisi masyarakat, kondisi yang susah. Saya jelaskan caranya nih, sekaligus mengikuti tentang sholat. Jadi ini, biasanya harga pempes itu mahal, pempes yang dewasa. Itu cuma ini. Kalau sehari ini 5 kali, urinya nomor berat. Maka bisa dibuat. Kalau ganti 3 kali, urinya nomor berat. 2 kali aja gantinya. Kalau maunya ganti 2 kali, maka sholat zuhur dan sholat asar di jalan takbir. Akhirnya sekarang 17.5 berapa? Dengan biasanya kalau malam dari kita ada mengalir semua 17.57 ya, 17.57 kira-kira kepala orang 17.57. Maka di jam 17.30 dengan bersihkan ini, bersihkan bilangan jenisnya, pakaikan popok, langsung sholat. Sholat apa? Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, jamak takbir. Kemudian menunggu waktu maghrib, langsung jamak takbir, 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat, 4 rakaat sholat isya. Kemudian nanti ketika mau sholat subuh, dari ganti lagi jadi ganti pempesnya itu 2 kali, menjelang subuh dan menjelang maghrib. Itu kalau mau 3 kali. Kalau mau 3 kali, maka subuh, kemudian menjelang sholat zuhur dijamak dengan asar di waktu zuhur takbir, kemudian menjelang maghrib dijamak takbir di waktu maghrib, dijamak sholat maghrib dan sholat isya. Ini zaman dari Allah sudah berenang dengan kaum ini bisa lalu dan ngobrol yang dulu. Suara saya masih jelas gitu. Alhamdulillah. Ini mau pindah atau mau apa ya? Tanya sudah boleh. Tidak sulit. Ya, itu yang berbeda-beda. Itu wajib dari negara. Rahasia yang kedua itu kalau misalkan di masjid kalau ada ngaji saja takbir kayak sholat kayak puasa itu tidak melakukan dari apakah perlu dikasih dengan itu pertanyaan saya juga. Ini pertanyaan yang kedua tentang kemarin juga masalah nikah pernikahan kemarin yang menjadi aku dulu pasangan muda ketika menikah itu membicarakan tentang pada istrinya itu menikah lagi caranya gimana Pak? Setahu saya kita dengan mobil itu kan kurang asal untuk orang itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu, alam saat marah. Sebagian ulama menjelaskan ini alatnya tidak jatuh, tapi sebagian lagi menjelaskan alatnya itu jatuh. Kalau di Muhammadiyah belum dibahas, Dan Muhammadiyah itu lebih memilih kalau untuk merusak nikah, rujuk dan talak itu semuanya lewat pengadilan. Jadi Bu, kalau Muhammadiyah, kalau hanya perlu diucapkan itu belum jatuh alam, supaya orang tidak mudah-mudahan, tidak mudah-mudah untuk mengucapkan alam. Kalau Bu, jadi belum jatuh alam. Menurut Muhammadiyah, karena menurut Muhammadiyah diselesaikan ini pengadilan. Kemudian kalau mau nikah lagi gimana? Belum jalan anak mau nikah lagi. Kalau namanya Muhammadiyah nih, kalau namanya Muhammadiyah, kalau dianggap itu sudah jatuh alam, maka itu anak dianggap berapa? Satu. Kalau aku udah anak dua, aku udah anak empat. Oh, anak pertama. Kalau sudah jatuh anak pertama, maka dihitung masa idahnya. Masa idahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau masih jalan kurun waktu 3 kali suci atau udahnya 3 bulan, maka tidak perlu nikah lagi, cukup dengan rujuk. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, maka harus nikah lagi. Nikah lagi, gimana nikah lagi yang cukup menghadirkan syarat nikah? Syarat nikah mulai laki-laki, mulai perempuan, walinya perempuan, kemudian saksi, kemudian bunyi akadnya, kemudian pamer kalau memang atau belum. Sudah lewat 3 bulan atau belum? Belum, cuma aja. Balikan yuk gitu. Suwe-suwe bersama yuk sampai maju. Ambilan, punya ibaratnya atau yang pertama tadi tentang kita mengeluarkan zakat mal ini. Apa gimana tuh tadi? Mengeluarkan zakat diberikan kepada semua yang tidak selamat dari memberikan zakat mal kita kepada manusia yang tidak sekolah. Boleh maksudnya boleh selama dia itu masih muslim. Zakat mal diprioritaskan untuk dibagi kepada muslim sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Apa Bu? Jadi duit. Syukur-syukur dikasih rumah, terus sekolah. Ada pertanyaan lagi? Gak mungkin kan? Berdua. Silakan bertanya sebenarnya sudah kita belum ke atas. Karena kita membaca Al-Quran perempuan sedikit saja. Ini kadang pada saat membaca Al-Quran itu ada salah satu keluarga yang bertanya, apa kita sebaiknya mengucapkan dia atau menjabat? Kadang itu perempuan banyak rupanya asal mengaji terus disambung dengan menjawab salah satu pertanyaan dari keluarga pribadi. Misalnya kita sedang ngaji terus kunci ambil terus seperti kunci ini ya. Jadi kadang ibu-ibu itu terus gercep yang mengaji juga itu menjaga pertanyaan itu. Yang kedua kalinya ini terkait dengan sholat subuh. Sholat subuh itu sebaiknya dilakukan di masjid atau boleh dilakukan di rumah atau dua-duanya boleh. Terus waktunya antara
setelah salat subuh itu ada jeda berapa jam atau waktu ya dari saya itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Dari Dr. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ketika membaca Al-Quran kemudian ada yang bertanya, Bu, kuncinya tinggi gitu kan, segone tinggi gitu kan, jenengan yang tinggi. Maka baca Al-Quran yang berhenti dulu kemudian jawab pertanyaan. Kenapa? Prinsipnya adalah kalau itu ibadah yang bukan wajib dan itu bukan ibadah yang memang bukan wajib, baca Al-Quran yang memang wajib, tapi ketika kewajibannya tidak seperti sholat, maka lebih diutamakan ibadah yang amalan menyelesaikan permasalahan orang lain itu lebih dicintai. Ibadah yang menyelesaikan permasalahan orang lain, ibadah-ibadah sosial itu lebih dicintai daripada ibadah yang untuk diri sendiri, kecuali ibadah makhluk yang wajib. Jadi kalau tidak baca Al-Quran, ditanya akan jawab pertanyaan. Nanti bingung, tadi sampai mana? Gak apa-apa, mulai aja dari awal. Kok iman gak tutup-tutup? Dengan itu nyari mana ya? Pahalanya udah dapat. Jadi bantu orang lain pahalanya lebih besar. Sholat subuh boleh di rumah atau tidak boleh. Terus di masjid. Kenapa? Karena ada syaratnya. Sholat subuh berjamaah. Tetap duduk di tempat sholat sampai matahari terbit dalam rangka berzikir kepada Allah. Jadi gue gak boleh kontrol di luar, tapi ya bikin baca Al-Quran, kajian. Kemudian sholat 2 rakaat, maka itu sebagiannya pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Kalau jadi harus di masjid, berjamaah di masjid. Perempuan kan diutamakan berjamaah di masjid untuk malam lagi. Putusan apa? Putusan. Yang kedua, tetap duduk di masjid tersebut dalam rangka zikir atau kajian, kemudian sampai matahari terbit ditambah 10 menit. Di kapan sholat subuh dilakukan, minimal matahari terbit ditambah 10 menit. Sekarang matahari terbit jam berapa sama? Jam 5:40. Tambah 10 menit maka jam 5:50 jangan boleh sholat subuh di waktu itu. Jangan pulang dari sini mau sholat subuh ya udah bisa, sudah datang saya pakai. Jadi ada syaratnya sholat subuh. Kalau sholat 5 beres. Maka masih ada pertanyaan? Oh masih gitu. Saya malu panitia saja, saya cuma di Oke. Sholat iftitah. Iya. Ya mungkin lagi. Sudah bingung apa belum? Belum bingung. Belum. Ya. Masalah keluarga.
Yang pertama tentang sholat kita. Fatwanya maknanya ini jelas. Sholat kita boleh dilakukan sebelum sholat malam. Bagaimana kalau sebelum sholat tarawih kita? Ya boleh-boleh saja. Itu sunnah di dalam sholat yang sunnah. Sunnahnya sunnah. Ya silakan. Masih ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat kita. Masih ada. Dan itu bagus-bagus saja. Tapi di akhir ini malah justru saya gelisah. Ini masjid Muhammadiyah nggak ada yang sholat kita gimana? Tapi selama masih ada, saya selalu saja. Atau jadi itu memang sudah difatwakan bahwa dilakukannya sebelum sholat malam, kalaupun sebelum ramai ya silakan mau dilakukan. Atau meskipun ada ulama yang menjelaskan bahwa dia itu khusus untuk kalau sholatnya malam, tapi kalau sholatnya habis isya biasa. Ini pokok, tapi makanya Muhammadiyah kayak gitu. Orang-orang melakukan sholat, tapi senang mungkin senang sunnah, senang mungkin mandi, namanya adalah mandi. Yang kedua adalah senang sunnah, menceritakan kebaikan. Ini bagaimana? Bahaya sekali. Kenapa? Dengan mungkin kebaikannya itu bisa menghapus semua kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Bahaya sekali. Kemudian bagaimana dengan kalau dia itu sukanya juga? Bahaya. Bisa habis semua pahala sholatnya, pahala puasanya untuk melunasi dosa-dosanya kepada orang lain, dosa ibadahnya dan lain sebagainya. Bahaya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan tentang, nanti jangan juga laki-laki atau perempuan. Dia itu suka sholat malam, sedekahnya banyak, suka puasa sunnah, tapi menyakiti tetangga. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Sepakat ya? Sepakat ya? Betul, itu tentang perempuan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La khairu fiha. Dia tidak memiliki kebaikan. Tidak memiliki kebaikan. Dia fitnah. Dia masuk neraka. Kemudian disebutkan lagi tentang seseorang. Sholatnya biasa saja, sedekahnya sedikit, puasa sunnahnya sedikit, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Ini laki-laki atau perempuan kira-kira? Ternyata yang terdekat perempuan juga. Dia perempuan yang kayak gitu. Jawabannya dia fil jannah, dia masuk surga. Maka itu hati-hati dengan menyakiti orang lain atau yang tetangga, karena itu ada hubungannya dengan iman. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Jadi dulu setelah saya yang kayak tadi diceritakan. Memang gambar itu sukanya cerita gitu. Saya dikasih tahu ya, jangan mungkin kebaikan, jangan suka ibadah. Kemudian banyak baca Al-Quran sebentar aja. Lalu bedanya cukup jangan. Oh ibu pada bilang cukup. Oh boleh. Sodakoh atau wasiatnya lansia yang sudah dipun, apakah itu sah atau bisa dibatalkan oleh ahli waris? Jawabannya bisa dibatalkan oleh ahli waris karena dia sudah dipun, kecuali ahli warisnya memang mengikhlaskan, gitu kan? Ya sudah, apa-apa
semoga menjadi amal jariahnya Bapak atau Ibu. Itu bisa kita karena nanti status lansia yang sudah ikut itu disamakan dengan orang yang sudah kehilangan akal atau bahasa lainnya itu adalah Ibu rahimahullah sudah selesai, kita selesaikan dulu. Kemudian sambil baca-baca, kalau ada doanya ditandai nanti dibaca-baca. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.